Halo, Auto Lovers. Masih ingat soal drama cicak versus buaya yang melegenda itu? Itu loh, waktu Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri lagi panas-panasnya. Banyak yang menuding Polri saat itu lagi berusaha untuk melemahkan KPK dengan cara mengunci pergerakan pimpinannya, yakni Bibit Samatriyanto dan Chandra Hamzah. Dua orang ini diyakini menerima aliran dana dari kasus yang mereka tangani. Saat itu lagi hot-hotnya penanganan perkara yang melibatkan mafia-mafia top saat itu, Anggoro Wijoyo dan Joko Chandra. Ya disangka penetapan Bibit dan Chandra saat itu menuai reaksi keras dari publik. Gimana enggak, keduanya dinilai dikriminalisasi oleh kepolisian lantaran sempat mengobok-obok para petinggi Polri dengan melakukan penyadapan telepon saat itu. Saat itu, jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dipegang oleh Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Masifnya suara-suara sumbang dari masyarakat luas dan para aktivis anti korupsi, Bambang pun diminta tegas dalam kasus ini. Sayangnya, ia dianggap terlalu normatif dan terkesan membiarkan institusinya menghabisi KPK. Itu baru soal wakil ketuanya. Belum ditambah lagi tentang ketua KPK Antasari Azhar yang juga mendekam di balik sel pada era Bambang menjabat. Antasari dijerat hukuman 18 tahun penjara akibat didakwa melenyapkan nyawa orang lain, yakni Nasruddin, direktur perusahaan papan atas kala itu yang disebut-sebut sebagai saingan Antasari dalam mendekati seorang caddy golf bernama Rani Juliani. Meski semua orang tahu kalau rebutan daun muda untuk kalangan seperti Antasari dan Nasruddin itu terlalu ecek-ecek, proses hukum tetap berlanjut. Sama kayak cicak versus buaya, kasus ini juga menghasilkan sederet nama. Mulai dari tekanan dari Wakabareskrim saat itu pada seorang saksi yang kelak menjadi tersangka, hingga lagi-lagi sang pucuk pimpinan yang dinilai kurang tegas. Nama Bambang Hendarso Danuri juga menjadi sorotan pasca salah satu orang kepercayaannya justru buat onar di institusinya sendiri. Ya, Komjen Susno Duaji yang mengamuk dan membongkar kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan menjadi momok tersendiri bagi lulusan Akpol tahun 1975 ini. Gara-gara Susno juga yang saat itu menjabat sebagai Kabareskrim, sontak publik bertanya-tanya soal kacaunya internal Korps Bayangkara yang disebut Susno penuh dengan makelar kasus. Waduh, mungkin biar nggak makin banyak ngebongkar rahasia yang harusnya diselesaikan di dalam, Bambang langsung memberhentikan Susno sebagai Kabareskrim. Tapi gimana pun juga, Bambang tetap mengisi jabatan tertinggi di tubuh kepolisian itu. Bisa dibilang pria yang kerap disapa Jenderal BHD itu cukup sukses dalam meniti karir di kepolisian. Lulus dari Akademi Kepolisian tahun 1975 lalu, BHD kemudian berkarir selayaknya perwira baru Polri pada umumnya. Beliau telah merasakan penempatan dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia. Dimulai saat ia menjabat sebagai Wakasat Sabara Polresta Bogor, Jawa Barat di tahun 1975 silam, sekaligus menjadi salah satu jabatan paling awal yang ia emban. Dari sana ia banyak belajar menjadi polisi yang baik, utamanya di bidang reserse sebagai keahlian utamanya. Nah, tepatnya di tahun 1993, Bambang kemudian melanjutkan karirnya sebagai Kapolres Jayapura, sebelum kembali ke Bogor sebagai Wakapolres setahun berikutnya. Gak banyak jabatan yang diemban sang jenderal sebelum merangsek naik sebagai perwira tinggi. Terhitung, cuma ada dua wilayah hukum yang pernah ia pimpin sebagai seorang Kapolda, yakni Kalimantan Selatan dan Sumatera Utara. Saat ditarik ke Mabes Polri pun, pria kelahiran 10 Oktober 1952 ini cuma pernah mengemban satu jabatan, yaitu Kepala Badan Reserse Kriminal dengan 3 bintang di pundaknya. Dan seperti Kapolri lain yang sempat berpindah-pindah di lingkup Mabes terlebih dahulu, nama Bambang kemudian disodorkan menjadi calon pengganti Kapolri di tahun 2008 untuk menggantikan Jenderal Sutanto yang gak lama lagi memasuki masa purna bakti. Alhasil beliau menduduki jabatan tertinggi tersebut selama 2 tahun lamanya. Selama itu pula BHD yang menyandang status sebagai Kapolri berhasil mengumpulkan pundi-pundi rupiah yang gak sedikit. Ya, sebagai imbal balik dari prestasinya selama ini. Dalam dokumen laporan harta kekayaan yang ia laporkan per tahun 2008 lalu, pria berkacamata ini memiliki total harta 5,5 miliar rupiah. Di dalam dokumen yang ia laporkan tepat ketika ia hendak duduk di tampuk kekuasaannya itu, juga ditunjukkan kenaikan sebanyak lebih dari 100% sejak terakhir kali melaporkan dokumen yang sama sekitar 3 tahun sebelumnya. Wah, gila sih.
Uniknya, Bambang cuma punya 2 unit mobil dari satu pabrikan yang sama. Keduanya adalah Toyota. Toyota Land Cruiser dan Toyota Camry. 2 mobil papan atas khas para petinggi di negeri ini. Keduanya memang beda alam, satunya bergerak di pelosok dengan medan berat sekalipun, yang satunya lagi di aspal mulus menuju lobi gedung perkantoran. Yang jelas, walaupun kedua mobil yang dimiliki ex-Kapolda Kalimantan Selatan ini udah cukup berumur karena lahir di tahun 2005 dan 2007, pesona orang pentingnya tetaplah melekat. Semacam karismatik gitulah, baik Land Cruiser atau Camry di tahun segitu. Nah, selain kendaraan, BHD juga punya aset properti yang terletak di Bogor dan Jakarta Selatan. Keempat petak tanah dan bangunan di atasnya tersebut mendominasi keseluruhan kekayaan Ketua Persatuan Purnawirawan Polri ini, dengan jumlah 3,6 miliar rupiah. Paling besar terletak di Jakarta Selatan dengan nilai 1,6 miliar rupiah untuk tanah serta bangunan seluas 296 meter persegi. Nah, mantan mertua pedangdut beken Ayu Ting Ting ini juga punya sederet logam mulia yang jumlahnya sampai 250 juta rupiah loh. Belum termasuk benda bergerak lainnya yang nilainya juga nggak main-main, sekitar 108 juta rupiah. Jenderal Bambang Hendarso Danuri masih memiliki aset berupa simpanan kas dan setara kas lainnya yang bernilai 400 jutaan rupiah. Asiknya lagi nih, beliau nggak punya utang. Wih, alhasil total kekayaannya bersih tanpa dikurang-kurang lagi. Wah, ada yang bingung ya? Kok tiba-tiba tadi kita sebutnya mantan mertua Ayu Ting Ting? Kok tiba-tiba jadi ke sana? Iya, mantan suami pedangdut syarat kontroversi tersebut, yakni Enji Baskoro, disebut-sebut sebagai putra dari Bambang Hendarso Danuri. Itu diungkap oleh media gosip lebih dari 10 tahun yang lalu saat undangan pernikahan Ayu dan Enji tersebar. Di sana ada nama Bambang yang turut mengundang. Meski gak ada pernyataan resmi, banyak pihak yang yakin kalau Enji ini emang putra dari Bambang. Dan Bambang adalah eyang dari Bilqis yang lucu ini. Oh, jadi gitu toh.